Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Presuposisi yang pertama adalah aku pengen ngajak kamu untuk memahami dunianya doi. Memahami dunianya seorang. Maksudnya gimana? Yuk kita lanjut. Jadi, setiap orang itu punya pandangan yang berbeda atau yang dianggap model of the world. Oke, based on our experiences, berdasarkan pengalaman kita yang terhubung sama lokasi geografis, keluarga, kita ini aja deh. Lokasi geografis, keluarga, komunitas, status ekonomi, latar belakang pendidikan, agama, pengalaman, dan mindset, dan banyak lagi. Yang ini tuh kita rangkum dalam model of the world. Gitu. We don't have to agree on values and belief. Kita nggak harus selalu sepakat sama model of the world-nya orang lain. Actually, we are merely interested in ensuring our own values and belief system offers us the greatest level of choice and opportunity. Nah, yang jadi titik tolaknya NLP lebih ke arah untuk memahami model of the world-nya orang lain untuk kita bisa paham pilihan-pilihan dan peluang-peluang kita terhadap orang tersebut. If we are working with a coaching client, kalau misalnya kita lagi kerja bareng coaching, nge-coach klien gitu ya, we are supporting them to expand their view and comfort zone to increase their empowerment and choice. Specifically, there is no desire or requirement to change their belief or value system, merely to remove limitation within their model to allow them to feel more freedom. Jadi, ketika kita ngobrolin soal coaching, dia tuh pasti punya model of the world-nya. Model of the world ini di dalamnya ada latar belakang latar belakang daerah, kayak misalnya orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Papua, orang mana itu beda. Latar belakang keluarga juga beda, latar belakang komunitas juga beda, ekonomi, latar belakang pendidikan, latar belakang agama, pengalaman, mindset. Terus misalnya apa lagi ya, banyak hal yang berbeda gitu loh. Tujuan kita adalah nge-support mereka untuk meluaskan pandangannya dan zona nyamannya. Biar mereka menentukan sendiri mereka mau dengan cara apa. Mengubah, tapi di sini sebenarnya nggak ada keinginan atau keharusan untuk ngubah belief atau value-nya. Tapi lebih ke arah menghilangkan batasan-batasan dalam modelnya buat mereka bisa lebih bebas dalam perilaku. Misalnya gini, ada orang yang benci tikus misalnya. Ada orang yang benci tikus. Kita nggak harus ubah dia jadi suka tikus. Ini nggak harus. Gitu. Tapi gimana caranya sekalipun dia benci tikus, tapi mandang tikus be aja gitu. Dia nggak perlu nunjukin rasa bencinya, dia nggak perlu nunjukin rasa jijiknya, dia nggak perlu nunjukin apapun. Tapi dengan NLP, kita bisa bantu dia untuk yang asalnya benci tikus, jadi mandang tikus tuh be aja. Nggak harus suka tikus. Atau misalnya, kita ada orang yang benci belajar. Nggak harus langsung suka belajar. Nggak harus. Nggak harus. Tapi gimana caranya dari benci belajar ini, seenggaknya dia tahu kapan waktunya belajar.
Belajar dan lakukan pembelajaran. Gitu. Jadi di sini kita ingin memaksimalkan potensinya. Batasan-batasan apa sih yang bikin dia benci belajar? Nggak harus langsung suka, nggak. Yang penting, oke, ini waktunya kamu belajar. Kamu boleh benci belajar, tapi karena satu dan lain hal, kamu harus untuk belajar saat ini. Jadi, kapanpun kamu perlu belajar, belajarlah pas waktunya belajar aja. Setelah itu terserah. Hanya gitu. Jadi, orang ini punya keleluasaan dan punya kebebasan untuk berperilaku dalam zona yang masih dia kuasai, masih dia merasa aman dan masih dia merasa nyaman di sana. Itu yang dimaksud dengan memahami model of the world seseorang atau memahami dunia doi. Gitu. Coba dengan pandangan ini, menurut kamu nih ya, menurut kamu, what will happen to the world? Apa yang bakal terjadi di dunia ketika orang punya pandangan seperti ini? Tulisin di komen ya, aku penasaran, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.